Pukul 7 pagi masuk kelas, kerjakan tugas soalnya rumit, menuntut ilmu dengan ikhlas, untuk cita-cita setinggi langit. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama dalam renungan pagi. Marilah kita mulai renungan pagi kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan bagi kami, atas segala berkat Tuhan, atas segala perlindungan Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami, dari kami lahir hingga pada hari ini. Tuhan, begitu banyak berkat dan kasih karunia yang Kau berikan. Biarlah ini menguatkan iman percaya kami untuk tetap memuliakan Engkau, menikmati kasih karunia dan kemurahan. Pimpinlah kami Bapa dalam segala aktivitas kami, agar segalanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan pagi ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami pada pemahaman yang semakin baik akan kebenaran Tuhan, keagungan dan berkat kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam kasih Tuhan, judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Teladan dari Yohanes Pembaptis. Mari kita dengarkan ayat hafalan bersama-sama. Firman Tuhan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 15. Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri. Kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Jerat-jerat setan guna memusnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian diri. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan untuk mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab ini, pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Zakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Akan tetapi, pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Di suatu daerah yang sunyi, ia tinggal di antara bukit-bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam, dan gua-gua batu. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Di sana, keadaan di sekelilingnya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan kesederhanaan dan penyangkalan diri. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran
dari alam kejadian, dari wahyu, dan dari Allah. Perkataan malaikat kepada Zakaria itu telah sering diulangi kepada Yohanes oleh ayah bundanya yang beribadah itu. Sejak kecil tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya, dan ia telah menerima kewajiban yang kudus itu. Baginya kesunyian padang belantara itu merupakan suatu tempat menjauhkan diri dari masyarakat di mana kecurigaan, sikap kurang percaya, dan percabulan yang sudah hampir merata. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dalam dosa, agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Karena telah diserahkan kepada Allah sebagai seorang nazir Allah sejak lahir, ia sendiri menunaikan nazar itu dalam penyerahan seumur hidup. Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 91 sampai 93. Saudara yang dikasihi Yesus, Yohanes Pembaptis adalah seorang anak dari imam, tetapi sebagai nazir Allah, sang anak imam, sang anak keturunan Lewi, tidak membaktikan dirinya sebagai seorang imam bagi bangsa Israel, tetapi dia memberikan diri untuk pelayanan yang penuh, mempersiapkan kekristenan, mempersiapkan kedatangan Yesus, menjauh dari keramaian, tidak menikmati kebahagiaan, kemewahan, dan kedudukan yang dihormati di tengah bangsa Israel yang besar itu. Dia tinggal di hutan yang sunyi, hanya menikmati makanan madu lebah dan belalang, serta makan tumbuh-tumbuhan. Dia membiasakan diri hidup sendiri tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan, tanpa pelayanan dari orang-orang di sekitarnya. Yang dia lakukan adalah melayani Allah, Yesus Juru Selamat kita, untuk keselamatan manusia. Biarlah kita mendapatkan teladan dari Yohanes Pembaptis, yang mana kita menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang duniawi dan dihormati oleh orang-orang di sekitar. Biarlah kita bisa memfokuskan diri untuk pelayanan bagi Tuhan, memuliakan Allah, dan menikmati kasih karunia-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita menikmati segala kebesaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menjadi penerang kami, membawa kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi. Biarlah Tuhan, kami hidup dalam kesederhanaan, tanpa hal-hal duniawi yang berlebihan, tanpa membanggakan diri, tanpa mencari penghormatan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami membawa segenap umat manusia untuk memuliakan Engkau, hidup dalam kasih karunia. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau lakukan dalam hidup kami, untuk segala berkat dan pertolongan, untuk segala penjagaan dan kemuliaan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang semakin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Nelayan laut menjual tuna, terjual banyak tidak terkira. Jika hati teman gundah gulana, dihibur saja agar riang gembira. Horas.